Aku mau jawab kuis pertanyaan kenapa kita beriman kepada Allah. Yang pertama itu bagian dari rukun iman. Rukun iman yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua itu kewajiban umat muslim. Yang ketiga keselamatan dunia dan akhirat itu juga penting. Mungkin sekian itu dari saya. Terima kasih. Soal nomor 2. Kenapa ada orang yang mengaku beriman tapi melalaikan bahkan tidak pernah melaksanakan perintah Allah? Ini belum bisa dikatakan beriman dikarenakan beriman memiliki 3 unsur, yaitu meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan atau melaksanakan segala perbuatan. Dalam hal ini melalaikan bahkan tidak pernah melaksanakan semua perintah Allah, berarti belum memenuhi unsur beriman tersebut. Terima kasih. Saya ingin menjawab soal nomor 3 yang berbunyi kenapa kita yakin adanya Allah. Menurut saya kita bisa lihat dari ciptaannya. Contohnya seperti bumi. Bumi ini tidak bakal ada jika tidak ada penciptanya. Seperti halnya kita juga, kita tidak bakal ada di dunia ini kalau kita tidak ada yang menciptakannya, seperti orang tua kita yang menciptakan kita. Contoh lagi di surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20 yang artinya dia membiarkan 2 lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Nah, di sini kita bisa mengambil bahwa fenomena tersebut itu adalah fenomena talalaskah yang dimana Al-Quran sudah terlebih dahulu menuliskan dan mengetahui bahwa adanya fenomena tersebut, yang dimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Pramana Ramadan dengan NIM 24080008 dari Prodi Kimia, ingin menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana menurut konsep ketuhanan dalam Islam tidak mungkin manusia itu bisa ateis. Pertanyaan ini akan dijawab dengan 2 versi. Kenapa sih dalam konsep ketuhanan dalam Islam itu manusia tidak mungkin bisa ateis? Karena sebelum roh kita itu ditiup ke jasad, roh kita itu sudah ada perjanjian dengan Allah, yang dimana roh kita itu sudah diberitahu kapan sih kita lahir, kapan kita meninggal, rezeki kita bagaimana, takdir kita bagaimana, serta jodoh kita ke depannya sudah ditentukan. Jadi dari titik awal saja kita sudah tidak mungkin bisa ateis, karena kedepannya sampai kita mati itu sudah ditentukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian jawaban dari saya. Jawaban versi keduanya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kesha Adisa Delia, NIM saya 240302009. Di sini saya akan menjelaskan versi kedua dari soal nomor 4, yaitu dalam konsep Islam, Tuhan dinamakan Allah dan diyakini sebagai pencipta alam, yang dimana kita harus menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan ateis ialah ketidakpercayaan atas adanya Tuhan yang Maha Esa. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muklas Syah Putra Lubis dengan NIM 2408030060. Saya berasal dari Prodi Matematika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu di mana ditemukan konsep ketuhanan dalam Islam dan bagaimana penjelasannya. Nah, sebelum kita menemukan konsep ketuhanan dalam Islam, kita harus tahu apa itu ketuhanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketuhanan bisa kita pahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Tuhan yang kita artikan sebagai sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia. Nah, sedangkan dalam konsep Islam, ketuhanan disebut dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini keberadaannya beserta dengan sifat-sifatnya. Nah, itu tadi arti dari konsep ketuhanan dalam Islam. Sedangkan mana kita bisa menemukan konsep ketuhanan dalam Islam? Ternyata kita bisa menemukannya dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang bunyinya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari surah Al-Ikhlas ini kita bisa paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Esa. Tidak ada yang bisa ditandingin dan tidak ada yang setara dengan Dia. Jadi surat ini menjadi landasan yang tegas dan jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu.
Nah, untuk contoh surah yang kedua kita bisa ambil di Quran surah Al-Baqarah ayat 163 yang bunyinya wa ilahukum ilahu wahidu illaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, dalam surah ini kita bisa paham bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sebutan sebagai Al-Wahid, yang artinya satu dan Maha Esa. Dan juga untuk contoh surah ketiga kita bisa ambil dari Quran surah Asy-Syura, yaitu bunyinya laisa kamislahu wa huwas samiul basir. Nah, dari surah ini kita bisa tahu bahwa Allah itu sebagai zat yang Maha Esa. Tidak ada satupun hal yang bisa kita serupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi 3 contoh surah yang bisa kita buktikan jika kita ingin menemukan konsep ketuhanan dalam Islam. Nah, sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.